Tiada yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan, untuk semua kasih karunia bagi kami Tuhan. Kami pada saat sore hari ini Kau kembali persatukan kami semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan biar ya Tuhan Kau urapi kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terlebih hamba ini sebentar menaburkan, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kalau firman-Mu ya Tuhan yang kami butuhkan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari
sehingga kami serupa dengan Engkau. Pada saat kami diam dengan kebenaran firman, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sehingga setiap yang kami dengar benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah dengan Minggu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, coba kita melihat dalam perjanjian lama dalam Alkitab kita, dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ayat ini sudah sangat terkenal di dalam kita mengikuti ibadah-ibadah sering disampaikan ataupun kita mungkin lihat yang lainnya kita sudah sering mendengar. Tapi saya kembali untuk menyampaikan ini. Ratapan pasal 3 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kitab Ratapan ini adalah salah satu kitab yang memiliki nilai yang cukup penting. Secara khusus bagi orang Israel, kitab ini secara tradisi ditulis oleh Nabi Yeremia yang isinya adalah tentang ratapan atas hancurnya kota Yerusalem, atas penderitaan orang-orang Israel yang pada saat itu dibawa kepada pembuangan di Babel. Dan tentu ini merupakan satu peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang sangat menyakitkan bagi mereka. Bahkan Yeremia sendiri menulis, ratapan-ratapan di dalam kitab ini, betapa kejinya peristiwa-peristiwa itu. Sungguh peristiwa yang sangat menyakitkan, di mana mereka melihat sendiri bagaimana kota Yerusalem dihancurkan dan mereka dibawa sebagai tawanan. Ini bukan hal yang menyenangkan. Ini kota mereka dihancurkan. Dan mereka yang ada di sana, mereka harus dibawa menjadi tawanan. Mungkin kita juga ingat betul bangsa kita. Indonesia bagaimana kalau kita belajar sejarah ya, apapun memang sekarang sejarah juga agak berubah. Tapi menurut saya masih di SMP itu sudah ada sejarah lah ya. Sejarah bahwa bangsa Indonesia itu dijajah 350 tahun, lalu Jepang 3,5 tahun. Itu kan nggak enak, karena ada pemerintahan di situ yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan orang Israel, mereka melihat bahwa kota Yerusalem itu dihancurkan, dan akhirnya mereka dibawa dan jadi tawanan. Akan tetapi di dalam kitab ini, dari seluruh rangkaian ratapan yang ditulis dalam kitab ini, ada bagian di mana penulis memberikan sebuah gambaran
tentang hadirnya Allah atau kehadiran Allah, peristiwa hidup yang dialami oleh umat. Sehingga kalau malam hari ini Bapak Ibu menanya apa temanya, saya berikan tema hadirnya Allah dalam keadaan apa. Memang kalau saudara baca dalam kitab ini isinya dengan ratapan. Tetapi kalau kita tekun membacanya, di balik ratapan-ratapan itu, atau di tengah-tengah banyaknya ratapan itu, penulis ini menulis kalimat-kalimat pengharapan yang mau menggambarkan tentang hadirnya Allah dalam segala keadaan seperti itu. Dalam ratapan seperti ini penulis kitab ini berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Ayat-ayat ini adalah bagian yang disematkan oleh penulis kitab ini di tengah-tengah rangkaian ratapan-ratapan yang ada. Itu sebabnya salah satu tema teologi yang ada dalam kitab ini berbicara tentang kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, tapi kasih setia Allah tetap ada dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, mungkin kalau kita lihat, persoalannya kok besar sekali, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan terus dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, jangan lari dari masalah. Kita tidak boleh lari dari masalah. Karena kita tahu dengan persoalan dan masalah itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita tetap memandang kepada Allah. Pasti dalam persoalan yang kita hadapi, Tuhan bawa, mungkin memang pasti kita akan seolah-olah sudah tenggelam, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan sampai kita harus tenggelam, tidak bisa lagi naik. Tapi kasih setia Tuhan tetap mengalir dalam kita. Lewat persoalan dan masalah yang kita hadapi, tetapi kasih setia Tuhan tetap mengalir. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari ada persoalan, jangan ada persoalan. Mari sama-sama kita jalani, kita lewati. Karena kita tahu dalam persoalan itu iman kita semakin bukan semakin tetap, semakin pengenalan akan Tuhan kita semakin dekat. Tapi kalau engkau lari dari masalah itu, kau lari lagi dari masalah yang satu, enggak selesai, lagi engkau nanti hanya berputar di tempat itu saja. Seharusnya kita harus sadar dan kita harus selesai. Mungkin memang pahit, seperti bangsa Israel. Mereka hanya keliling kepada bungkus yang seharusnya hanya berapa? Hanya mungkin 12-14 hari mereka sudah sampai tanah berjanji. Tapi dengan begitu mereka berubah, mau mengikuti Tuhan, sehingga mereka berputar-putar di balik bumi. Seharusnya kita jangan seperti itu. Jadi apapun keadaannya, kita harus berjalan dan kita percaya bahwa kasih daripada Tuhan terus menyertai. Akan tetapi ayat-ayat ini justru mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kasih setia Allah selalu ada. Bahkan dikatakan selalu baru setiap pagi. Yang menarik di sini adalah kata baru. Kata baru yang dipakai di situ bukan saja bicara soal bentuknya baru, sesuatu yang baru dalam bentuk, tetapi bicara soal kualitasnya. Kualitasnya juga baru. Ada salah satu terjemahan yang menerjemahkan kata ini dengan istilah fresh atau segar. Ini menunjukkan kualitasnya itu bukan hanya bicara soal sesuatu yang baru
beragam bentuknya, tetapi selalu segar, kualitas punya selalu baik. Ini yang harus kita pahami. Oh, penyertaan Tuhan itu segar setiap saat. Bukan nanti, oh besok, lusa, tahun depan, tidak. Seharusnya setiap saat. Pimpinan Tuhan Allah, kasih Tuhan Allah terus menyertai kita, sehingga kita semakin antusias mencari Tuhan. Kalau kita nggak memiliki itu, pasti kita akan lemah. Apalagi ya kita kan sering kalau tanggal muda katanya kita masih segar. Tanggal muda kalau gajian ya gajian tanggal 1. Wow, kalau dia doa dia bilang begini, Bapak ini baru subuh baik. Itu Bapak katanya subuh baik. Tapi sudah minggu kedua sudah mulai lagunya beda lagi. Banyak perkara. Minggu ketiga apa lagi? Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena memang udah bingung ini. Pas minggu keempat dia bilang apa? Ku pandang wajahmu, karena sudah nggak ada dan berseru. Jadi udah ya udah Tuhan. Sekarang tinggal aku berjaga sungguh-sungguh padamu. Karena sudah nggak ada. Bapak Ibu, ya semua kita pasti alami hal-hal seperti itu. Ya kalau yang gajian minggu pertama pasti, oh banyak fresh. Bapak Ibu kan saya bilang, kalau minggu pertama itu fresh mukanya. Tapi kalau sudah masuk minggu ketiga, minggu keempat, mulai tetap bukan. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Semuanya karena mempercaya doa kasih setiap Tuhan menyertai kita, amin. Saudara, bahwa tidak kebetulan Tuhan izinkan kita gagal, kita susah, kita menderita, kita menghadapi jalan buntu, tidak kebetulan semuanya. Saya alami, ya kita semua mungkin alami, saya alami dengan kegagalan, dengan kebuntuan, dan memang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itu kita alami semua. Kalau kita hidup dalam Tuhan, karena apa? Sebenarnya Tuhan bawa kita untuk kita naik levelnya. Asalkan kita mau lewati, jangan kita lari dengan masalah. Jalani aja, kita jalani saja. Walaupun proses memang benar, prosesnya banyak. Apalagi kita berkeluarga, mulai dari proses kita, proses suami kita, proses istri kita. Karena Tuhan tak pernah mengajarkan di Alkitab dikatakan bahwa kita ikut Tuhan Yesus jalan kita lurus. Tidak. Karena kita masih ada di bumi. Di bumi ini sebenarnya harus kita mempercayai bahwa ini hanya sementara. Hanya sementara. Jangan bilang kita itu bisa hidup selamanya di bumi. Tidak. Kita hanya sementara. Sehingga kehidupan kita benar-benar harus fokus pada Tuhan. Mau apapun, bisa berapa kekayaanmu, tapi pada saatnya engkau dipanggil Tuhan, itu engkau tidak bawa. Mau rumahmu mewah seperti apa, nantinya juga kamu tidak bawa. Hanya berapa? 2 kali 3. Ini ditaruh di situ. Berulang kita hancur, tubuh kita hancur di sana. Tapi sekarang masih ada waktu. Ayo, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita semakin dekat. Saya bilang sama istri saya, sekarang harus saatnya bukan lagi yang naik. Kita harus bersungguh memandang kepada Allah. Karena mungkin kita sudah 50, ya mungkin sebentar lagi. Apa yang kita cari lagi? Memang tidak salah kita mempersiapkan anak-anak kita, pendidikan dan segala macam. Tapi kita juga harus berpikir bahwa kalau tiba saatnya kita nggak ada di bumi. Kalau engkau nggak setia kepada Tuhan, sampai sana kita akan ditolak.
engkau setia percayalah, nanti saatnya engkau bertemu dengan Bapa di surga. Tuhan menyambutmu. Oleh karenanya, penderitaan yang diizinkan Tuhan, ayo kita dilewati, kita jalani saja. Karena di balik semua peristiwa yang terjadi, ada tujuan Allah yang ingin kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sebaliknya juga tidak kebetulan Tuhan membuat saudara berhasil, sukses, bahkan kaya. Karena di balik keberhasilan, kesuksesan, kekayaan yang kita miliki adalah maksud dan rencana Tuhan. Rencana ilahi yang ingin Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Tapi kalau engkau diberikan kekayaan, berarti juga ada maksud Tuhan di sana. Ada maksud Tuhan semua. Apakah kekayaan engkau mempergunakannya sendiri, atau engkau kan memberikannya untuk pekerjaan Tuhan? Itu yang harus kita. Kalau selain kita memang masih ada, dan kalau kita diizinkan sampai kaya, ayo, engkau belajarlah memberi pekerjaan Tuhan. Karena dengan engkau memberi pekerjaan Tuhan, di sanalah engkau juga memberikan untuk Tuhan. Bukan kepada gembala, bukan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, tapi kau berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kau berikan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan harus dilihat orang lain. Kau berikan benar sungguh-sungguh. Itu hanya berikan untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang masih banyak yang harus kita kerjakan. Terutama gereja kita tempat ini masih banyak yang harus kita kerjakan. Olehnya, ayo percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetap bersama Dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama berjuang melewati segala peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena dalam segala peristiwa hidup yang kita alami, selalu ada kasih setia Allah. Kasih setia Allah menopang hidup kita, saudara dan saya, untuk memampukan kita menemukan maksud dan tujuan ilahi yang Allah inginkan dalam hidup kita. Olehnya, jangan puas. Kalau saya sudah melayani, saya jangan hanya puas. Saya sudah beribadah, tetapi harus kita puas karena kita bertemu dengan Tuhan setiap saat sampai nanti di akhir hayat. Harus itu tujuan, goal kita. Kita harus puas pada saat kita kembali bahwa Tuhan begitu memberikan ujian bagi kita. Engkau adalah anak yang kukasihi. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan seperti tadi bangsa Israel, walaupun mereka dalam tawanan, tapi Yeremia berkata bahwa Tuhan begitu, kasih setia Tuhan begitu luar biasa, baru dalam kehidupan mereka. Mereka masih melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka masih melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sampai hari ini kan Israel masih ada. Karena semua dalam Tuhan, penyertaan masih ada. Kita apa itu mereka sudah dalam sebenarnya sudah pembuangan, semuanya sudah ditawar. Ini kita berpikir sudah habis, sudah selesai. Tapi tidak. Orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, Tuhan terus melindungi dia. Tuhan terus melindungi. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, susah apa sih persoalan masalah kita yang kita hadapi hari-hari? Seberapa besar sih persoalan yang mungkin kita pikir tidak bisa diselesaikan? Masalah ekonomi kita, percayalah kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti menunggu. Tuhan pasti menunggu. Karena saya mau tidak mau ini adalah kesaksian saya, Bapak Ibu tahu di tempat ini. Tapi pada saat kita terus
berjalan bersama dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Oh, lama banget sih Tuhan, ini kok gak selesai-selesai. Oh, penyakit saya gak sembuh-sembuh. Gak usah kau berpikir dengan masalah seperti itu, persoalan seperti itu. Kalau engkau benar-benar sudah menyerahkan kepada Tuhan, serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan yang penting. Mungkin selama kita berada di bumi mungkin ada penyakit yang tidak disembuhkan, tidak diselesaikan. Tapi percaya engkau kembali kepada Tuhan, engkau akan tidak lagi merasakan yang sakit yang sedemikian rupa. Asalkan engkau sungguh-sungguh memberikan hidupmu kepada Tuhan. Kita sudah dibeli lunas. Artinya bahwa itu sebenarnya tidak ada lagi kekuatan kita, tidak ada lagi alasan kita nggak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Sebenarnya hidup kita ini tidak ada alasan lagi untuk Tuhan, saya capek banget. Tidak ada sebenarnya, tidak ada alasan. Sebenarnya hidup kita ini benar, harus diatur oleh Tuhan. Makanya apa yang kita lakukan sebenarnya harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus. Kita sudah dibeli lunas, loh. Sebenarnya kita ini bukan nggak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Seharusnya hidup kita harus memang hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membantu kita. Kenapa kita terlalu banyak dibawa dalam persoalan masalah? Kadang-kadang kita yang mau mengatur diri kita. Kita yang mengatur hidup kita. Padahal seharusnya yang mengatur adalah Tuhan. Kita berbeli lunas dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Seharusnya kita nggak bisa lagi. Kenapa persoalan masalah banyak terjadi dalam hidup? Karena banyak sekali kita membuat keputusan-keputusan yang kita buat sendiri. Itu yang salah. Karena banyak kita nggak mau tanya Tuhan. Kita mengambil keputusan sendiri. Sehingga masalah demi masalah terjadi lagi. Kenapa? Karena kadang kita masih pakai waktu kita yang hari Rabu 2 minggu lalu ya. Pola pikir harus berbalik. Karena kadang masih ada kesombongan kita. Saya mampu, saya bisa. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin kita sama yang melayani, kita menganggap kita lebih baik dari yang lain. Sehingga orang lain yang lain, kamu beda kelasnya. Saya lebih baik. Kalau masih ada ego seperti itu, kita sebenarnya nggak boleh melayani. Kalau masih ada ego dalam diri kita seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan sebenarnya semuanya melupakan Tuhan. Kalau memang nggak sungguh-sungguh. Gereja, ini saya mau sampaikan. Gereja itu ada kesesatan, bisa terjadi ada kesesatan. Bukan hanya progresif ya. Kalau progresif ya sudah, itu kita harus sudah. Memang itu sesat. Sebenarnya di gereja juga bisa terjadi kesesatan. Kenapa? Kalau kita sudah 30, 40 tahun, 50 tahun di gereja tidak pernah berubah, karakter kita tidak pernah berubah, itu sebenarnya kita sesat juga. Kita sesat. Kenapa? Kita udah dengar firman, tapi kita ini tidak berubah. Tetap kita maunya kita. Apa yang saya melakukan itu membangun pikiran saya. Itu sebenarnya kesesatan. 30, 40, 50 tahun, 60 tahun kita dalam gereja tidak bertumbuh, tidak ada perubahan hidup kita. Sebenarnya kita sudah sesat. Kita sudah sesat. Kalau
Kita ditegur aja kita nggak mau terima. Nah, gimana? Mungkin ini agak keras ya, maaf ya. Tapi ini kebenaran. Karena kita percaya kasih setia Tuhan terus menyertai. Jadi sarannya kita harus kita nggak bisa nggak kita. Karena memang hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi ini hidupnya Tuhan yang akan menuntut kita, yang menyertai kita. Tapi kalau masih ada seperti itu, ayo kita berubah. Saya 50 tahun, baru 50 tahun, saya mempersiapkan untuk saat bisa dipanggil Tuhan, benar-benar saya kembali, benar-benar ketemu Tuhan. Tuhan begitu senyum, dia menjemput. Kasih. Amin. Kita berubah semua. Amin. Ya. Mari, bahwa apapun yang terjadi, tapi Tuhan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam kita. Bahkan kita memberikan hidup kita sepenuhnya dan benar hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, Bapak. Terima kasih buat kebenaran yang sudah disampaikan. Hamba berdoa biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran firman malam hari, biarlah setiap kami berdiri kami benar-benar kami akan memandang kepada Allah, bahwa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau terus selalu baru dalam setiap kehidupan kami, dalam kami menjalani hidup ini. Kami sementara kami di bumi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oleh Bapa, biar Engkau menteraikan dalam setiap kami, sehingga kehidupan kami senantiasa benar-benar hanya bergerak melihat Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami masih mengeraskan hati kami. Kami percaya Roh Kudus juga yang mendatangi setiap kehidupan kami, hingga menuntun kami, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh berhidup hanya karena Engkau bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Bapak yang baik yang kembali mengingatkan kita bahwa kasih setianya Tuhan selalu ada dan selalu baru di dalam kehidupan kita, menyertai setiap langkah hidup kita. Kita akan jalankan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di pertengahan ibadah kami Tuhan, Kamu belajar memberikan ya Tuhan untuk menopang pekerjaan di tempat ini. Biarlah ya Tuhan Kau melihat setiap urusan hati kami ya Tuhan, karena yang tiap pada surga biar ini menjadi upaya ya dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik untuk segala berkat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku menang,
Besok ada doa malam di tempat ini jam 7, dan hari Sabtu itu ibadah wanita jam 5, kemudian jam 7-nya ada ibadah youth ya. Hari Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu umum jam 8 pagi ya. Selamat ulang tahun Mikael, selamat ulang tahun keluarga Bapak Husin, suami istri yang hari ini usia berapa pernikahan Bu? 30 tahun. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Saya kira itu beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah malam hari ini. Kiranya setiap persembahan pujian kami, berita firman Allah yang telah disampaikan kepada kami, semakin meningkatkan kualitas kehidupan kami di dalam Tuhan. Kami semakin bertumbuh, kami berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati setiap rumah tangga, setiap pribadi yang hadir, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah kami dengan berkat yang berlimpah. Hamba berdoa bagi saudara Mikael hari ini yang berulang tahun. Tuhan berkati hidupnya dalam nama Yesus. Pakai masa mudanya menjadi alat untuk Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga Bapak Husin, khususnya suami istri yang hari ini mereka berulang tahun pernikahan yang ke-30. Sungguh merupakan anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Terpulanglah kembali hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gerejamu di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.